1, 2, 3. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Tunggulah. Itu biasanya opening salam untuk biasa kita manggung. Ya nggak apa-apa. Mana tahu ada IO di mana Aceh yang mau undang gitu. Yang minat ya. Yang minat kita jadi MC. Ya, jadi Yoi ya. bro. Gak jangan MC lah. Aku MC lebih deg-degan daripada nyanyi. Mendingan nyanyi aku ya. Mana tahu Iya. ya kan. Karena terlalu formal lah Assalamualaikum ya. Ya jadi kembali lagi bersama kami. Ya. Dan kembali lagi di podcast Temulawa. Oke. Sorry. Aku udah. Aku udah. Ulang. Kembali lagi di podcast Temulawa. Temulawa, kita mencari lawakan. Makin kesini makin gak jelas. Enggak, aku tadi mau bilang. Kayaknya kita perlu cari tagline yang betul. Iya, harus. Kayaknya satu episode satu tagline tuh nggak bisa. Nggak bisa. Kita tidak sekreatif itu. Enggak. Soalnya gini, aku tadi mau bilang selalu bertemu tapi tidak pernah lawak. Tapi aduh. Udah lah. Udah cukup lah. Enggak ada juga loh, enggak ada orang yang nunggu juga. Oke. Jumpa Jadi lagi gimana? bersama kami. Ya. Udah lama kita tidak bersua. Kemarin terakhir kita bahas apa ya? Terakhir kita bahas mahar. Bulan puasa bahas mahar. Belum. Dan sekarang waktu kita syuting ini, Iya. harga emas itu 3,6 jutaan. 4 juta. Satu 4 mayam. juta. 4 juta. 4 juta. Ya, dengan ongkos 4 juta lah. Ya berarti satu mayam 4 juta ya. Yoi bro dan ladies. Udah lah, udah cukup kita bahas kemarin tentang mahar. Kayaknya kemarin gak ada yang nonton gara-gara orang mahar. Kita kayak memprediksi masa depan. Iya, prediksi masa depan. Saat itu mahar belum semahal itu, tiba-tiba waktu setelah Iya. kita bahas. Padahal kayak baru 3,2 deh kalau nggak salah. Mahar. Kita bahas maharnya naik. Kita bahas ini kayak mana calon gubernur. Waduh. Nanti naik pula ya. Nah, prediksi Abdil nih, biar Abdil naik nih enggak. Janganlah. Jangan syariat Islam habis. Waduh. Kasihan kita. Oke. Ya, soalnya karena kan ini sebenarnya kita syuting ini untuk lebaran. Iya. Ini kan suasana lebaran di pagi hari. Rencananya gitu. Rencananya gitu. Enggak, biasanya kita kan soalnya gimmick gitu abis pulang tarawih. Ini kok kayak baru pulang nyari tante-tante gimana. Ya, hari ini nongkrong depan alun-alun. Hari ini setelan kalau aku nih sebenarnya nih baju baru. Ya, Ini betul. ada ya? Oh, Iya, baju iya, baru iya. yang ada pakai di sini. Ini baru nih. Baru. Jadi aku mau ngetes di kamera bagus nggak aku pakai warna ini. Oh, oke. Karena biasanya baju aku kalau nggak hitam abu-abu. Oh iya. Atau enggak merah marun. Menyatu gitu. Jadi aku mau ngetes nih kalau ini bagus, nanti aku beli warna ini berarti ke depan. Oke. Tapi bagus kalau looknya ya. Ini aku bukan apa. Looknya bagus. Look dari secara warnanya bagus. Secara modelnya. Betul. Kelihatan lebih maco ya. Maco ya. Assalamualaikum Ukti. Kelihatan lebih maco. Ya, tapi kalau kita ngomong-ngomong soal lebaran tuh identik dengan baju memang. Ya, kok nggak beli baju baru sah? Ada. Ada. Bentar ya. Baru dibeli. Pasti kira kok penampilan aku hari ini kayak nggak ada muslimnya. Soalnya kemarin kita muslim gitu soalnya. Nike itu. Kenapa plastiknya Nike aja? Gak nyambung. Loh, itulah dia yang ininya. Kenapa Aku baju beli baju koko kokonya tapi dari Nike. Nike keluarin baju aku Iya, kan. karena kan kemarin diboykot. Dikeluarin baju ini. Ini perlu aku ganti sekarang nggak? Di belakang aja nanti. Oh iya, belakang ya. Tunggu dia ngomong sendiri dulu. Ngomong sendiri gak usah. Serius ngomong ganti. Tapi kan ini lebaran. Boleh ganti aja. Ya boleh. Tolong ganti. Oke, sembari menunggu si tukang gimmick ganti baju ya. Jadi teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki, nggak sebentar lagi, berapa hari lagi ya? Kalau dari kami syuting ini seminggu lebih dikit ya. Seminggu lebih dikit kita akan masuki Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Dan kalau di Aceh Lebaran itu
selalu jadi hari yang ramai gitu. Kenapa ramai? Karena di hari Lebaran ya pasti di semua daerah lah. Kalau Lebaran pasti banyak sanak keluarga, saudara-saudara tuh yang pulang kampung mudik ya, dan daerah-daerah itu jadi lebih ramai ketimbang ibu kota. Kalau di Banda Aceh ini hitungannya nggak sepi kali tapi nggak ramai kali juga. Tapi kayaknya lebih berkurang lah orang-orangnya ketimbang hari-hari biasa kalau Lebaran. Biasalah kota. Jadi orang-orang akan pulang ke daerahnya masing-masing. Tapi kalau kita lihat ke daerah-daerah lain yang kota-kota kecil yang ada di Aceh itu biasanya lebih ramai. Karena banyak pemuda-pemuda dan kerabat-kerabat itu pulang kampung. Kok masih lama ganti baju? Udah. Oke. Udah. Bagus ya? Bagus. Merek Nike. Brand Nike dulu. Wih, alhamdulillah Sa. Alim kali malamnya Sa. Udah. Ayo. Karena kan gini, Lebaran itu setauku artinya apa namanya? Suci, kembali fitrah. Ya, kembali Idul Ya kan? Fitri Ya kan? kembali menjadi Idul fitrah. menjadi fitrah. Menjadi Jadi suci. bersih. Jadi aku ini Ini kok baju putih. baju putih. Putih bajunya, putih hatinya. Hitam dosanya. Oke, ngomong-ngomong soal Lebaran nih. Kita sebenarnya mau bahas apa nih hari ini? Sebenarnya, nih kalau dari aku kan kita membahas Lebaran tuh secara umum. Tapi gini, apa sih kira-kira yang dikangenin gitu ketika Lebaran tiba? Ini mungkin pertanyaan klise gitu atau pertanyaan yang umum. Tapi secara umum orang belum bisa jawab gitu. Kayak apa sih yang dikangenin dari sebuah hari di mana di Lebaran tuh kira-kira apa sih? Mungkin apakah makan lontongnya? Oke. Kayak cuman kita budaya di Indonesia yang makan lontong Lebaran kan? Ya, dan itu kebawa sampai ke luar negeri walaupun tinggal di luar negeri orang Indonesia akan tetap makan lontong kalau Lebaran. Iya benar. Bawa ketupat lagi. Iya. Opor. Opor. Ya, biasanya orang-orang itu opor. Kalau aku apa ya? Di umur yang sekarang aku jadi kangen masa-masa waktu masih muda. Anjay masih muda. Padahal ini masih muda juga. Ya, aku jadi kangen masa-masa waktu kecil. Kecil lah. Dulu-dulu tuh Masa masih SD lah ya. Keluarga kami itu masih mudik. Oh, Kalau kamu masih mudik nggak? pulang kamu. Mudik. Tapi tahun ini kayaknya enggak. Kalau aku tahun ini nggak lagi semenjak kakek nenek udah nggak ada jadi nggak mudik lagi. Kalau dulu-dulu, Iya, betul. kenapa terkejut? Iya enggak. Orang kan akan mati. Iya benar. Maksudnya aku juga gitu karena nenek aku udah duluan enggak ada Ya, jadi kan biasanya males gitu. Iya Kita sih. tuh kalau masih ada kakek nenek atau keluarga dekat di kampung baru kita pulang kan. Ya benar. Baru kita mudik. Kalau nggak ada siapa-siapa lagi, ya nggak ada alasan untuk kembali. Anjir. Oke, lebih filosofis ya. Iya kan? Iya. Mudik itu orang mudik itu mau susah payah, mau panas-panasan kalau naik naik motor Motor, atau mau naik mobil mungkin. sempit-sempitan kalau naik bus. Bus itu kan kalau Oh iya sih. Lebaran kan kadang Lebaran sempit memang. Ya. ada bangku tempel lah. Tahu nggak Iya, bangku tempel tahu. di bus? Yang di belakang tuh biasanya. Yang ya di smoking area Iya. atau bangku yang ditambah kayak gitu, bangku bakso tambah ditaruh. Nggak tahu sekarang masih boleh apa enggak ya. Dulu waktu aku masih mudik itu sebelum keluarga kami punya mobil, kami itu pulangnya naik bus. Oh bus. Aku mudik ke Binjai, Jauh loh anjir. Binjai Sumut. Iya, jauh loh berarti. Lumayan dekat Medan sana kan. Jadi kalau dulu tuh seingat aku waktu mudik keluarga berempat itu kami itu naik bus tapi nggak beli tiket Oh. karena beli tiket kan mahal kan. Oh iya, maksudnya langsung Ya langsung di jalan. Ini apa kalau kita beli tiket konser tuh on the road. On the road. Ya langsung tunggu di jalan gitu. Nggak tahu lah hari dulu tuh seingat aku kenapa nggak beli tiket. Pokoknya entah kehabisan tiket entah apa. Iya. Jadinya kami naiknya itu di samping jalan. Jadi Dulu emang aku masih tinggal di benar Janto. nunggu ya? Iya, benar masih nunggu gitu di Ya, dulu aku masih tinggal di Janto jadi nunggunya di Simpang Janto. Iya tahu tuh. Di Selimum tuh ya. Di jalan Selimum, ya, naiknya ya. tuh ya. Jadi nunggu di Simpang Janto nanti biasanya nggak bus pertama tuh waktu kita nunggu tuh nggak langsung bus pertama dapat karena kan Lebaran kan penuh rata-rata. Penuh memang semua. Bus ke Medan tuh rata-rata penuh. Itu sangat. kenapa tuh? Banda Aceh jadi sepi. Oh iya kan, Banda Aceh cenderung lebih sepi Iya. ketika Lebaran. Jadi karena nggak ada tiket, nah itu kadang sisa bangkunya cuma satu atau cuma dua gitu. ya. Nanti yang duduk di bangku aku sama mama aku, ayah aku bangku tempel. Oh. Bangku tempel tuh bisa jadi bangku bakso ditaruh Bakso, iya, di tengah-tengah di tengah-tengah, kan ya, ada tahu, di tahu, tengah-tengah tahu. bus itu. Bisa Ya, jadi itu bangku bakso. tambahan biasanya tuh. Bangku bakso tuh itu ditaruh.
Bayangin duduk dari Banda Aceh ke Medan di bangku tuh. Udah nggak ada tempat. Paling nanti ada bangku kalau udah sampai Langsa, Iya, kan ada yang turun orang di udah Langsa ada yang turun di atau di Langsa. Aceh Utara gitu. Duduk semuanya. Ada yang turun baru dapat bangku. Bayangin tuh Itu berjam-jam. baru turun itu. Kayak Kalau dulu tuh. aja agak PR. Itu dulu bus ALS masih ada ke Aceh. Ya ALS masih ada tuh. ALS sekarang kan ALS nggak ada lagi kan. Nah itu bangku tempel atau enggak duduk di samping supir yang di tangga itu. Ya, Bangku kan. Tapi masih mending kan di ada situ. bangku net, di tangga. masih mending di situ. Tapi biasanya itu penuh juga tuh kalau Iya. kalau bulan-bulan puasa akhir Ya. menjelang Lebaran. Dan biasanya gini orang biasa kalau naik bus gitu nggak peduli keadaan busnya. Iya. Ya kan? Yang penting nyampe aja. Nggak Yang pilih-pilih, nggak nggak pilih-pilih pilih-pilih, ya. Mau bus apapun, mau bus buri, gas. Tapi kalau sekarang beda ceritanya. Apalagi sekarang bus-bus Banda Aceh ya. Ini setahu aku ya. Bus Banda Aceh itu kayaknya lebih, ini disclaimer ya guys ya. Maksudnya lebih bagus ketimbang bus yang dari Medan ke arah Padang sana. Itu lebih bagus. Kayaknya ya. Terus bus-bus yang bekas dari sini, maksudnya yang bus lama di sini itu Iya, tracknya dipindah ke sana. Kan? Dipindahkan. Jadi bus baru Bus jadi baru Banda Aceh dari Medan. Banda Aceh ke Medan. Bus lamanya tuh dipindah dari Medan ke Riau atau Medan ke Padang. benar. Ya. Nah itu maksudnya kenapa kadang-kadang kangen karena biasanya biasanya orang yang naik bus itu dia nggak tahu sih, aku punya rasa kayak maniak gitu. Kalau misalnya lihat bus kayak wah kayak ada rasa candu gitu. Kayak nggak mau turun lah ibaratnya. Kayak bus candu bus. Itu sakau. Itu lebih ke sakau sih. Itu lebih ke sakau. Oke, pengalaman Anda gimana, Abdil? Nah, kalau lu gimana? Kau ada kampung nggak? Ada Ada kampung, ada. Ada orang yang ada kampung sah. Ada. iya sih. Cuma Enggak, aku ada kampung. masalah ada orang dia ada kampung. Ya kampungnya bersebelahan. Saya orang tuanya tuh. Enggak itu ya enggak si kampret ini dia ditinggal di rumah. Oh ya? Ya. Enggak, aku ada kampung. Cuma kan kondisi keluarga semua udah pindah ke sini semua. Jadi ngapain pulang kampung lagi, orang dari sini semua coba. Oh jadi nggak mudik lagi? Nggak Kau nggak mudik pernah lagi. merasakan mudik? Paling mudik jarang-jarang sih ke kampung ayah gitu, ke Blitar sana jauh. Jauh Blitar. Naik ALS ke Blitar? Enggak dong. Ada tuh ALS ke Blitar. Ada memang. Dari Banda Aceh emang ke Jawa Timur sana semua. Karena Itu tadi ada. kita ngomongin bus, ALS tuh ngeri tracknya. Aku pernah naik ALS dari Medan ke Pekanbaru. Dekat tuh masih. Dekat. Itu Medan Pekanbaru kalau sekarang masih banyak bus-bus mewahnya. Udah ada. ALS pun bagus-bagus yang ke Pekanbaru. Kalau ALS dulu bagus. Aku sampai duduk memang di tempat yang yang bagus lah dulu. Dulu ya. ALS legend lah. Jadi kok pernah ke Blitar ya? Ke Blitar? Enggak pernah. Kemarin tuh udah diajak kan, cuma aku gak pergi ya udah aja gitu. Makanya Jadi keluarga yang dia ke pulang Blitar kampung. siapa aja? Orang tuanya? Ayahku, mama aku, sama adik aku bertiga. Aku sama abangku tinggal di rumah. Kenapa? Nggak mau? Kalau aku sih males ikut sih. Aku mendingan di rumah gitu kondisinya. Padahal kan lumayan kan bisa tahu daerah. tahu Ya. jalan-jalan. Cuma aku males sih jalan Karena jauh kenapa? juga. Kok takut ditinggal di sana jadi buruh? beban lo kayak kau di sini aja di sini lebih banyak kerjaan. Ini ada gitu. kebun nih. Urus rumah aku kondisi waktu itu. Nah, ya. Jadi kalau misalnya lebaran setiap lebaran kayaknya udah nggak ada pengalaman pulang ke kampung Iya, atau mudik lah ya. Untuk mudik nggak ada. Nggak pernah bahkan sama sekali. Emang nyaman di sini ya udah di sini aja gitu, ngapain coba. Oh. Saudara pun semua dari sini kan, saudara besar dari sini semua. Jadi ngapain harus mudik juga. Iya juga sih. Kalau kau gimana sah? Enggak, kalau aku biasanya kalau misalnya lebaran gini mudik itu memang betul kayak kau bilang. Kalau udah nggak ada lagi nenek kakek itu, misal aku kakek masih ada ya. Cuman karena nenek udah nggak ada lagi, jadi kayak hal yang dirindukan tuh nggak ada lagi gitu. Kalau kakek sih masih ya. Cuman Kakek kau masih di Medan? masih. Cuman kalau kakek itu emosionalnya yang Kurang. gimana ya? Karena kan kalau kakek kan sering di luar, misalnya sering pergi. Iya sih. Ya kan? Kalau aku jujur aku kalau pulang ke Medan tuh sama aku nggak kemana-mana, ya menghabiskan waktu di rumah gitu. Bantu nenek buat kue lah, apa segala macam, buat apa tuh ketupat gitu. Ya. Kalau kami dulu itu kalau pulang ke Binjai itu kan semua tuh keluarga ayah. Kebetulan ayahku yang orang sana. Jadi keluarga ngumpul nanti karena menantunya rata-rata orang Aceh. Ya. Maksudnya ya ipar-ipar tuh rata-rata ada beberapa lah orang Aceh. Jadi buat timpan di makanannya makanan Aceh kira buat timpan kue terus pret gitu ya. kue pret gitu. Jadi
Enak tuh. Jadi masakan Aceh beberapa itu campur lah. Kami itu kalau nenek aku tuh kalau nggak salah sukunya Jawa. Ya tapi dari lama di Aceh. Jawa Sumut. Oh iya enggak, maksudnya yang di Binjai. Iya di Binjai. Jadi saudara-saudara aku, ayahku masih bisa tuh bahasa Jawa. Jadi nanti kalau ke rumah saudara udah ngomong bahasa Jawa. Aku sebagai bocil Aceh hari itu, saat itu ya udah. Ya kan kelihatan sekarang pun juga nggak bisa. Nggak kan? bisa, Nggak kan? bisa. Nggak bisa. Makanya culture tuh emang ini dia, emang susah lah untuk kita ini. Ya. Tapi aku dulu pas waktu ke Aceh, justru aku mikir kayak Lebaran di sini itu lebih mewah, maksudnya lebih wah gitu. Dan lebih Kenapa tuh? lebih jangka panjang. Iya kayaknya, iya. Kalau di Medan hari gitu. kalau di Medan itu cuma sehari toh. Yang Raminya. Iya. Hari kedua, hari ketiga ya udah kayak biasa. Ya, kembali beraktivitas kayak biasa. Bahkan ada yang keluargaku, misalnya dari keluargaku juga yang waktu itu masih kerja di bandara. Ya waktu Lebaran ya cuma sampai jam 10 aja. Habis itu udah balik kerja, masuk lagi. Terus kayak beraktivitas kembali gitu. Kalau di Medan. Justru kalau di sini tuh aku nggak tahu kenapa ya. Di sini seminggu kemudian pun masih full gitu, kayak orang kantor pun kayaknya nggak ada masuk gitu kan. Iya. Ini vibe-nya kayak lebih terasa aja sih. Iya, lebih ya. Betul. Kalau vibe di Aceh tuh kayak beda aja Lebarannya Betul. intinya. Walaupun Panjang di kotanya sepi ya. Ya betul. Kayak aku pernah gitu kayak keliling Banda pas waktu hari raya gitu. Nggak ada orang sama sekali. Di daerah Masjid Raya itu bisa rame. Ya agak lebih sepi ya, kota lah. Orang-orang kan pulang kampung kan. Orang kampung itulah. Jadi kayak ngerasa apa ya? Kalau misalnya ditanya kenangan yang paling berkesan ya di sini gitu. Cuman kalau di Medan tuh kenangan yang berkesannya kalau ada nenek aja. Kalau enggak ya enggak gitu. Kalau aku suka juga pergi kemana-mana. Sampai terakhir kelas 3 SMA itu selalu pulang ke Medan. Setiap Lebaran Idul Fitri itu pasti ke Medan. Karena kalau Idul Adha di sana tuh kayaknya nggak ada vibes Lebaran. Di sana? Di sana setelah sholat, kalau emang Potong lembu sembelih Potong kurban, lembu gitu kan. kalau nggak sembelih kurban di hari itu udah aktivitas kayak biasa ya, nggak ada yang kayak silaturahmi Lebaran. Iya, makanya di sana Seingat gitu. aku ya, Iya. kalau di Binjai itu beda gitu. Kalau hari Idul Adha udah setelah sholat udah kembali aktivitas kayak biasa. Malah Nggak yang kayak ini. silaturahmi ke rumah itu yang nggak beda sama di sini. Di sana kan Idul Adha Idul Fitri kan sama aja. Iya juga. Vibes-nya kan. Tapi gini, kita kalau di sini Lebaran kan makan lontong ya. Karena aku juga ada saudara juga yang non Muslim kan. Maksudnya kalau justru kalau Natal tuh makan lontong juga. Ya, Iya, kayak Lebaran open house gitu. mungkin karena percampuran budaya. Iya serius. Iya. Buat lontong, buat rendang. Rendang daging sapi kan. Sapi, oh ya sapi dong. Tapi justru saudaraku yang non Muslim, maksudnya kurang suka dengan yang itu. Yang daging Daging-dagingan yang non halal tadi. yang lah. non halal. Ya ini beneran, maksudnya bukan apa karena justru kalau misalnya aku nggak tahu kenapa ya. Kalau di Medan tuh lebih terasa vibe-nya waktu Natal. Serius gue Aku baca-baca di sosmed kan. Hiasan mall ketika Natal tuh lebih mewah lebih mewah ketimbang ketika ketimbang Idul waktu Lebaran. Fitri. Serius gue bilang. Ini teman-teman kalau yang pergi ke Medan ke mall, coba lihat hiasan nanti waktu Lebaran. Paling cuma apa? Ketupat doang. Ya gitu-gitulah. Ketupat sama Atau bulan iya, bintang. bulan bintang gitu kan. Kayak masih lebih meriah tahun baru Imlek kan. Iya. Tahun baru dan Natal itu hiasannya tuh apa? Pohon Ya besar-besar kan. besar sampai menghiasi sampai 3 lantai panjangnya tuh. Itu artinya apa? Artinya orang-orang kaya tuh noni. Yang punya mall tuh. Yang punya mall tuh noni. Islam. Ya tapi respect karena aku dari situ aku tahu kayak apa namanya rasa toleransi itu gimana. Ya. Dan nggak masalah lah. Kita kan menikmati juga kadang-kadang sel-sel Iya. Dan ini ya teman-teman ya. diskon Natal kan kita nikmati. Iya itu betul. Sama kayak orang-orang noni nikmati diskon Lebaran. Lebaran iya. Saling simbiosis mutualisme lah. Cuman masih ada aja kan orang yang ributin kan kayak masalah. Kayak masalah apa? Aduh dilarang. Ya memang gini ngucapin itu kayak maksudnya itu ya pro udah kontra lah. lah. Itu pro kontra lah. Kalau kau punya pemahaman atau mengikuti pendapat bahwa itu nggak boleh ya udah nggak usah Ya udah, ucapin. iya gitu. maksudnya dan nggak perlu juga kayak kita apa namanya kayak bilang ini nggak boleh nih haram kayak di mall tuh. Itu pernah tuh kejadian di Jakarta tuh. Kayak mana? Di mall yang apa namanya pernah bukan di razia kayak didatangi sama ormas tertentu. Hiasan haram gitu. Maksudnya Tapi kan
Kalau kita beli baju baru pakai diskon Natal nggak haram kan? Makanya itu kan. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja kan. Justru malah suka lagi orang. Iya kan? Jadi entahlah, karena gini, kita tinggal di Indonesia Ya. yang Notabene-nya nyampur lah. Gitu. notabene-nya adalah nyampur. Walaupun mayoritas Terus ya kan. Terlepas dari mayoritas atau minoritas. Ya. Kayaknya emang nggak cocok kita pakai istilah minoritas mayoritas. Kalau ber-Indonesia ya. Iya. Ya kalau mau dibilang agama ya udah itu urusan masing-masing aja gitu. Iya, Tapi ketika ngomongin Indonesia ya kita sama, kita orang Indonesia. Sama. Makanya kan ini kita apa? Semboyan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, dan ini juga satu. Karena kan tadi aku sempat nyebut kan, kalau misalnya Natal tuh aku di sana diundang ke rumah saudara. Itu halal nggak gimana tempat piring-piringnya? Ini sekali lagi aku bilang sama teman-teman ya. Itu beneran bersih. Maksudnya piring yang digunakan itu piring khusus yang memang kalau misalnya ada tamu khusus muslim doang. Mereka tahu gitu. Dan mereka tahu, lebih tahu mereka daripada kita kayaknya. Jadi mereka nggak akan pakai piring yang pakai. bekas dari. Serius. Malah aku mikir kayak gini kan, lah emang salah apa orang-orang tuh di rumah nggak pernah makan juga, nggak pernah dalam artian di rumahnya memang nggak pernah Mungkin nggak makan. makan di rumah, makan di warung. Iya, makanya dua. Kalau emang mau makan kayak gitu, itu kan orang ini lebih ke kayak budaya sih. Budaya kayak kita makan ini deh. Kalau di Aceh mungkin kuah belangeng, ya kan nggak mungkin kuah belangeng pakai daging yang selain kambing dan sapi dong. Iya kan? Iya. Iya Tapi kan? kita nggak tahu, kadang ada yang nonis di Aceh kuah belangong daging babi. Anda mau dismasi nanti kayak daging Bukan, rendang, kayak maksudnya- daging rendang kemarin loh. Serius. Tapi kan nggak apa-apa sebenarnya. Iya, sebenarnya kan nggak apa-apa. Asal jangan digoreng-goreng aja nih pembahasan nih. Ya kan kalau emang nonis mau coba daging non halal ini pakai bumbu Iya, kuah pakai belangong ya nggak masalah. Iya, iya, Yang itu mereka menikmati sendiri sendiri juga. aja kan, Asal nggak jangan udah dibagi-bagi dimasak ya. bagi-bagi. kok dirasa kok lebih enak. Nggak, tapi itu juga masalah culture. Ya, Jadi ya. kayak apa namanya? Kayak aku kemarin itu gitu juga. Pas makan ya nggak ada masalah kayak gitu. Dan itu hampir setiap tahun gitu dibuat. Dan makanya aku sampai sekarang walaupun tinggal di sini udah lama, tapi masih juga ngerasain vibe-nya tuh gimana di sana. Dan ya itu oke lah. Apalagi kalau lebaran ini, itu justru mereka lebih excited loh. Karena tuh viral-viral yang war takjil. Ya, kan ya, selama ini. sekarang-sekarang ya. Sekarang ini kan war Ini kayaknya takjil. bentar lagi war nih, war THR. War THR. Kayaknya bentar lagi ya. Serius. Akan ada tren war THR kayaknya. Enggak, lebaran kan kami kan seharusnya masa silaturahminya kan ke rumah yang muslim itu dikasih THR. Kita kalau silaturahmi ke rumah dia kasih THR juga. Jadi dia buka pintu dulu. Iya, open house juga gitu. Saudaraku tuh. Jadi kayak Seru ya. seru. Makanya di sana tuh sebenarnya apapun lebarannya semuanya merasakan. Merayakan. Dan merayakan dalam artian apa ya bilang, kita bukan merayakan sih. Ya, Ikut gembira lah. ikut bergembira. Bukan celebrate lah, apa itu ibaratnya. Ya aku agak takut ngomong ya. Ya kan? Pokoknya gitulah. Ya pokoknya saling sambil melengkapi. Solid lah ya. Tapi Solid. ya kita bisa rasain hal-hal itu mungkin kalau di Aceh jarang ya kita bisa ngerasain hal itu ya. Karena makanya. itu tadi memang mayoritas dan daerah syariah Mayoritas, Islam. ya. Tapi kalau di luar kita bisa ngerasain gitu Vibe-nya ya. vibes, Dan makanya aku bagaimana bingung. toleransi itu ada. Enggak, dan makanya aku bingung kenapa masih ada orang yang kayak nganggap suatu golongan tertentu tuh kayak ya nggak bisa dikawanin lah, nggak bisa jadi saudara lah. Aku jadi bingung gitu. Iya sih. Ya kan? Kan maksudnya kalau memang berteman, kalau aku sih berteman aja ya. Iya, aku malah jadi saudara lagi. Bukan Iya, jadi saudara, emang saudara gitu. Dan Saudara dekat. yang aku tahu, yang aku kenal ada beberapa lah kawan yang nonis. Ya sama aja kayak kawan kita yang ini. Orang kita berteman pun nggak ada urusan sama agama. Ya iyalah. Bukan, maksudnya kita berteman kan nggak Iya, ada yang urusan. dengan ibadah Bahkan orang. kadang mereka lebih sering mengingatkan kita soal ibadah. Iya. Kawan kita yang sesama muslim. Ini serius, itu serius gue bilang. Iya, serius. Aku diingatin sama saudaraku tuh. Aku panggil Om kan, Om Markus gitu. Ini aku mention sedikit lah. Jadi pas aku waktu baru sunat nih. Baru siap sunat waktu tamat SD kemarin tuh. Jadi dia ngingatin, nih abang udah sunat nih, jadi sholat nggak boleh tinggal lagi gitu ya. Yang ngingatin maksudnya kan? Oke. Jadi dalam artian kayak, waduh. Ya ini serius dalam artian aku kayak ya udahlah gitu. Dan
Maka aku pernah sholat di rumahnya. It's okay kan? Kan gak ada masalah. Iya. Walaupun depan kita salib itu. Lu kan gak apa-apa kan? Tapi memang toleransi itu indah. Indah. Maksudnya gini, karena aku ngerasain langsung ya. Jadi aku ngerasain langsung gimana kayak percampuran itu dan gak ada yang permasalahin. Jadi kayak aku lebih nerima aja. Iya sih. Dan kalau aku harapannya ke depan sebagai orang Aceh tinggal di Aceh, semoga di Aceh ini toleransi terus terawat. Kan sekarang Iyalah. cukup bagus lah, sangat bagus. Nah, setahu aku belajar sejarah dari beberapa di artikel lah, di buku sejarah Aceh. Justru malah Sultan Iskandar Muda tuh orang toleransi. Setahu aku yang membangun kampung Cina tuh kan daerah daerah Penayung tuh kan katanya Sultan Iskandar Muda kan yang membentuk dari dulu ya. Ya kan, yang membentuk pasar Cina di situ orang-orang etnis lain gitu yang dikasih gitu tempatnya sama Sultan Iskandar Muda. Nah, aku bingung rakyat sekarang yang justru kayak makanya. Jadi kalau sekarang kayaknya udah indah lah. Bagus lah. Iya, kalau sekarang mungkin. Jadi kalau orang-orang mikir di Aceh itu syariat Islam terus non Islam gak bisa hidup di Aceh, tidak nyaman. Itu kayaknya beberapa aja lah. Ayo guys. Kalian tuh harus ke Aceh gitu, untuk ngerasain. Karena ini gimana indahnya di sini. Karena aku yang ngerasain sendiri juga soalnya. Beberapa teman-teman dan saudara-saudaraku yang udah kesini yang non Muslim itu pada ngerasa baru ngerasa setelah dia kesini. Ya. Kayak rupanya Aceh lebih damai, lebih tenang ya. Gitu. Ya. Ini benar. Jadi nonis nggak wajib berhijab kok di sini. Iya, non Islam nggak wajib berhijab. Cuma memang pakaiannya harus lebih sopan, sopan tidak ya. boleh mini-mini. Itu itu kan saling menghormati. Orang kan? non Islam juga nggak pakai mini-mini. Itu cuma oknum doang. Orang kita juga ada yang pakai mini-mini. Aku itulah lagi permasalahin tuh. Iya. Kayak orang non Muslim kok suka pakai baju mini? Itu oknum doang. Kayak sama kayak kita. Sama kayak orang kita juga kan di luar. Orang itu juga dilarang sama pendeta. Ada orang-orang kita nih kalau keluar kan mini-mini. Ya iyalah. Gak pakai baju lagi. Aku gak tahu ya kalau soal itu. Gak pakai baju long dress maksudnya. Tapi ya gitu. Jadi di Aceh itu aman-aman aja, aman damai. Lakum dinukum waliyadin lah. Iya. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Iya, memang betul begitu. Apalagi kalau Ramadan indah lah di sini. Iya, apalagi kalau misalnya vibe Ramadannya tuh dapat kali. Ya. Di Aceh nih kalau Ramadan nih, ini Ramadan selama Ramadan ini aja ada beberapa festival di Banda Aceh. Iya, dan sampai datang menteri kan, menteri pariwisata kan, mempromosikan lah ibaratnya beberapa tempat. Nah, dan ini aku satu juga nih mau bilang, ketika Lebaran itu kalau di sini ya itu ada bukan budaya sih, lebih tepatnya kayak semua orang sungkeman gitu, dan itu dapat kalau di sini. Vibe-nya ya. Kalau di luar ada juga sih. Gimana tuh? Yang mana tuh? Maksudnya kayak dalam bermaaf-maafannya tuh lebih kelihatan gitu solidnya. Kalau misalnya antara saudara, kok ngerasain gak sih? Atau kok jangan-jangan kok belum pernah selama Lebaran sungkeman? Kayak nangis-nangisan. Tapi gak ada nangis-nangisan. Gak tau ya. Kok salam gitu kok nangis gak? Kalau aku keluarga aku tuh gak ada yang gitu-gitu. Sungkeman itu. Di keluarga kami tuh gak ada culture yang gitu. Oh iya. Maksudnya ya salam. Cipika-cipikinya ada, cium-ciumannya ada. Tapi nggak yang sungkeman terus kayak curhat gitu. Maaf. Itu nggak ada sih. Ya udah. Masih jadi beban, maaf. Nah, nggak ada. Kok ada gitu? Aku ada. Kok Adil ada, Dil? Gak ada, apalagi dia. Kok salam aja nggak ada kayaknya. Ada, salam pasti ada. Jangan tanya salam. Sholat ada nggak? Ini tahun ini ada rencana sholat ini. Apa? Rencana ada. Tahun ini ada. Insya Allah. Enggak, karena aku tahun ini kan ada rencana nggak mudik. Nanti aku mau ngajak dia ke Masjid Raya sholat. Ya. Subuh aku bangunin ke rumah ada. Tahun ini ada di Masjid Raya emang sholatnya? Ada. Karena tahun kemarin kayaknya di lapangan. Lapangan Belang Padang. Ya mudah-mudahan aja sih. Kalau lihat. Kalau emang sholat ini bagusnya dari pagi-pagi kali udah datang. Iya jam 5. Kalau bisa dapat saf yang di dalam masjid kalian tuh. Jadi nanti pulang sholat tuh kan ada salam-salam biasa. Salam-salam dengan jamaah lain. Ada tuh. Yang muter-muter gitu kan. Ikut tuh salam sama jamaah lain.
Walaupun nggak kenal kan, maaf bu, maaf. Kok ada nggak rasanya itu? Kayak ikut salam-salaman tuh sama jamaah itu, kok nggak kenal kan? Aku nggak kenal ya. Tapi tetap maaf ya. Maaf Desya. Maaf Desya. Oke, Desya lagi. Udah kali ya kalau Ramadan. Orang yang nggak kita kenal ya. Iya, kita bisa maaf-maafan. Belum tentu kita berbuat salah sama dia. Kita udah maaf-maafan duluan. Iya, itulah indahnya sebenarnya di situ. Di situ letak vibe lebarannya tuh di situ. Makanya aku tanya tadi, kalau pernah nggak misalnya sungkeman nangis-nangis gitu? Kalau aku karena culture yang nggak kayak gitu ya. Ya nggak bukan kebiasaan gitu. Terus kami kan nggak yang keluarga besar kali gitu, cuma berempat di rumah. Jadi udah biasanya salam pulang sholat, salam udah. Oke. Udah salam aja, tidak ada kalimat-kalimat itulah. Apa nangis-nangis tuh nggak ada lah. Paling nanti dinasihatin begakai gitu. Rajin sholat gitu ya. Kalau tahun ini nggak tahu ya apa nasihatnya karena umur udah 24 Bagam tahun. kawin gitu ya. Umur udah 24. Enggak, tapi aku enggak ini kok. Kalau aku ini mantap nih. Kalau dulu kita kecil mungkin kegelisahannya adalah di THR. Ya. Ya enggak? Nah, ini aku tanya satu-satu ya. Kau dulu THR dapat berapa? Paling banyak waktu kecil. Aku pernah hampir 1 juta kayaknya. Gila. Karena kawan ayah aku, Oh, maksudnya iyalah. kawan-kawan ayah aku terus beberapa saudara tuh emang sultan-sultan. Ada yang satu rumah tuh 200.000, Masya Allah. 100.000. Kayaknya cuman rumah tertentu yang dapat. Ada lah yang toki-toki itu kalau ke rumahnya 200 itu. 200. Banyak juga. Itu Banyak. emang mantap kali itu. Pokoknya kalau dulu waktu kecil tiap lebaran tuh kalau mau ke rumah Itu tuh aku setiap ikut. lebaran memang dapat segitu atau memang misalnya ada nggak kayak track record yang paling Nggak, tiap lebaran. Sampai akhirnya aku nggak ke rumah itu lagi karena udah besar, udah. Kalau dulu kan masih kecil kita ikut orang tua kan. Orang tua mau kemana itu kita ikut. Kalau sekarang udah jarang. Jadi orang tua, kalau orang tua aku mau pergi kemana kadang aku nggak ikut. Oh iyalah. Kalau dulu tuh ya tiap-tiap ikut itu rumah-rumah saudara tuh 50, 100, hampir 1 juta lah. Cuman kan investasi bodong loh dulu. Ya betul. Oh iya. Iya kan? Udah terkumpul, kasih mama kan. Kena nih simpan nih. Nanti blok. Dan setelah kita kasih ke mama, sudahlah. Ya itu kayak itu investasinya jangka panjang. Investasi jangka panjang. Yang nggak disadari. Dulu tuh selalu kasih itu. Anjir. Kalau berapa dulu sih? Kayaknya hampir gini hitungannya. Paling banyak aja di antara dari Kok beli rokok lo dulu? Enggak. Aku ada dikasih THR. Ini gini kan kondisinya kan. Ada yang ngasih THR. Tapi THR-nya tuh berupa baju lebaran. Nah gimana tuh? Waduh. Kok masa kau jual? Ada enggak? Jadi dikasih THR-nya tuh sebelum lebaran. Nih uang emang untuk. THR itu, tunjangan untuk hari raya. Ya betul. Dikasih itu. Duit untuk. Dikasih duit juga sih. Ada beberapa kali dikasih duit. Cuma untuk beli baju hari raya gitu. Anjir, berarti dalam bentuk baju lah. Dalam bentuk baju gitu kondisinya. Ada. Itu duitnya lumayan juga sih. 800 ribuan juga untuk beli baju gitu. Baju, sepatu dan lain-lain semacamnya lah. Itu orang tua kasih. Orang tua beda lagi. Itu Cece kasih. Aku kok kaya berarti ya? Aku ada Cece Dia kan. emang kaya ya semua. Aku aja yang miskin gitu. Tolong jangan jujur lah. Gitu kondisinya dikasih kayak gitu. Cece. Dan itu pun Cece aku sebelum dia menikah. Oh, Udah menikah masih lajang. Masih ya. lajang dia ngasih duit beli baju hari raya semacamnya gitu. Yang saudara-saudara itu tuh royal ya. Ya royal Ya, biasa. kalau yang belum nikah. Belum nikah. Kecuali kalau udah nikah kan udah tahu dia keperluannya. Ya, betul. Udah terdesak. Dia punya kebutuhan sendiri. Udah besar sekarang, nggak payah kasih lagi. Jadi hitungannya itu ya banyak juga ya. 1 jutaan lebih Zaman bahkan ya. dulu, Karena tapi ada beli baju lagi. gak Beli bisa. baju ya. Anjir masa SD kita dulu kalau udah segitu. Beli rokok. Gitu. Enggak. Enggak, bahaya bahas rokok. Enggak, dia bukan beli rokok. Lebih dari rokok ya. Enggak, kalau zaman dulu tuh maksudnya kita udah dapat segitu aja anjir kayak udah merasa Iya kan dulu tuh banyak kali tuh kayaknya 1 juta tuh. 1 juta banyak anjir. Aku aja 500.000 ya dulu. aku paling banyak dulu 700 cuma dapat. Paling banyak itu track record yang paling tinggi itu. Kalau 1 juta aku enggak. Itu kok abis dapat 700 kemana kau bawa tuh? Nah, tapi kayak dia juga tadi kan THR kemana beli baju. Nah, itu investasinya bagus. Ya, Properti. betul, betul. Itu lebih ke properti. Nah kalau aku waktu itu karena masih ada apa namanya? Kalau zaman dulu, kau tahu kan
apa kita masih beli tembak-tembakan mainan. Apalagi di Medan tuh. Iya makanya. Di Medan tuh kayak ada war, kami ada warnya. Betul. Kami ada Vibes warnya. perangnya tuh berasa nih. Kayak di Aceh ada juga ya, vibes perang tuh. Kalau di Senjata Aceh apa paling enak pakainya, Pak? Shotgun. Senjata apa? Senjata apa? Aku kan Shotgun, betul, setuju shotgun. Karena kalau yang lain susah kokangnya. Iya Betul, memang, memang. betul. Kalau Betul, shotgun betul, betul. Aku pernah yang pakai ini tau nggak? Yang apa tuh AK tuh ya? Yang Itu Aka, susah. susah. Makanya itu susah kali. Sering patah. Sering tuh. patah. Tapi Ya, itu sering yang patah. mahal. Iya. Ya, betul. Malah yang shotgun tuh murah tapi anjir, terus itu damage-nya keren. Betul. Jadi nggak tahu sekarang udah kurang ya vibes ya. Udah nggak ada lagi. Saya udah- Kelompok-kelompok teroris itu kayak Kalau kami dulu malah pakai helm, tau nggak? Iya, Ya, emang betul, pakai betul, curi betul, helm betul. gitu kan, curi pakai helm di rumah. kacamata gitu. Jadi untuk yang dilindungi mata aja. Mata aja sebenarnya. Yang lain tuh terserah apa. Mau ya. kena, Yang penting lah. mata ya. Ada yang pakai helm, satu helm. Ya. Nyewa labi-labi, nyewa kalau di sana tuh nyewa, Ya, kalau di ya. Medan tuh nyewa angkot, Ya, angkot, gitu. ya. Nyewa satu angkot sekampung, naik di Ya. atas angkot, koknya ada yang tunggu di base camp. Jadi lewat daerah mana itu ada yang tunggu di base Iya. camp, ada yang di angkot. Niat anjir dulu. Betulan kayak perang aja. Iya. Ya kasihan orang yang lewat lain. Jadi orang yang lewat tuh Makanya. Jadi kalau dulu tuh Periwet, nah, zamannya kayak gitu dulu. dulu masih ada itu. masih- Walaupun memang pro kontra lah soal bahaya iya. Sangat baik karena kena mata. Ada Tapi juga dulu yang ada kena yang ini apa namanya? Tahu tembakan ini nggak lo? Tembak yang dia pakai pelurunya tuh yang pistol tuh nggak yang bulat-bulat gitu deh. Oh, cuma suara aja gitu ya. Yang tas Oh, yang gitu. cuma Ya, suara ya. aja. Nah, Suara tapi dia aja. pelurunya tuh dalam bentuk kayak Ya, kayak api itu kan. kayak api, Api tas gitu. gitu, ya, Tapi itu pernah itu kejadian. Kawan aku tuh di Medan sana ya. Dia ditembak pakai itu pas di matanya. Kok Jadi bisa kena? Kok ada peluru? dia kan gak ada pelurunya tuh, tapi bubuknya itu yang kena tau nggak? Kan bubuk mesiu tuh. mesiu. Mesiu Ya, apa ya, tuh? ya. Bubuk kayak Ya, I apa? see, I Kayak, see. kayak petasan gitu lah. Mercon Kayak gitu. Kayak mercon-mercon karbit gitu. Ya, ya. Kan? Jadi pas tahu gitu kan. Anjir kena mata bengkak sebelah anjir. Ya. Itu dulu. Karena dia pernah digituin langsung. Ada bahaya iya. Bahaya banget. Tapi bahaya. ya itulah serunya ya. Serunya tapi zaman dulu serunya kayak gitu. Anak-anak zaman itu. Kalau sekarang udah berkurang ya. Ya berkurang mungkin Di karena kampung-kampung masih ada, tapi kalau di kota-kota udah jarang. Di Banda Aceh aku nggak pernah lihat. ya sama aku di Banda Aceh juga gak pernah. Gini kalau anak sekarang tuh udah berubah online. FF. Perangnya udah melalui mabar. Iya, aduh. Kalau dulu kan war langsung. Oh, war langsung. Wah, nah sekarang kan Seneng kali itu. Dulu. Aduh. THR top up diamond ya. kalau sekarang top up diamond. Kalau Ya. dulu kan top up peluru. Beli peluru senjata. 10.000 dulu. Iya. Satu kantong tuh 10.000 gitu kan. Betul. Beli top Kok up. dulu pernah ikut perang itu? Pernah lah. Berjihad. Jangan salah kau dulu. Kami dulu Kau tim mana? Kau tim naik mobil apa tim tunggu di base camp? gak ada, aku tunggu di balik semak dulu. Base camp. Karena dekat rumahku dulu di Medan tuh belum ada bangunan rumah kan. Jadi yang sekarang udah jadi rumah itu dulu kebun. Jadi kami sembunyi di situ semua. Oh, jadi kalian tunggu di base camp. Kalau ada musuh. Iya. Nah itu maksudnya vibe-nya sebegitunya lah. Makanya aku tanya dari satu kan, kayak pernah nggak ngalamin kayak gitu kan? Ya. Tapi ini terakhir ya, ini terakhir aku tuh mau tanya. Kalian pernah nggak waktu Lebaran itu ngelakuin kesalahan fatal dan diingat sampai sekarang? Kalau kau pernah? Apa? Apa misalnya? Kalau kau apa? Contohnya gimana? Contohnya? Contohnya gini. Misalnya, tapi lebih ke internal tuh sebenarnya, Yeah. keluarga. Kayak misalnya entah jatuhin gelas terus diingat, misalnya kayak lagi ngumpul rame terus tiba-tiba jatuh ke atas makanan terus kayak saudara liatin semua terus kok diliatin sama mama kok nggak marah cuman liatin gitu. Matanya melotot gitu. Aku lupa. Kok ada? Kalau aku dulu bukan ada tapi sialnya ke diri aku sendiri juga. Gimana? Jadi tapi itu malam lebaran ya, malam lebarannya itu aku jatuh. Jatuhnya itu banjir, karena banjir. Banjir tuh masuk ke rumah dulu. Kalian pernah gak sih banjir masuk ke rumah? Dulu kali ada. Kalau kok tsunami kan bukan? Bukan. Ada 2000 berapa gitu ada tuh masuk ke rumah. Lama kalinya. Itu Aku belum pernah sih. jatuh terus aku ini kayak pitam gitu. Oh, geger otak. Oke. Kayak geger otak gitu. Lupa ingatan ya. Ya. Gak tahu, aku kayak tiba-tiba hitam aja gitu. Pitam gitu ya. Ah. Heeh. Terus bangun-bangun udah di rumah sakit. Aku di mana?
Enggak, maksudnya bangun-bangun itu karena saudara semua di rumah. Jadi pada liatin lah gitu. Jadi diingat sampai Jadi sekarang. ya gitulah. Jadi diingat kalau jumpa tuh dibahas dulu. Gimana kepalanya sehat gitu. Waduh. Kalau aku belum pernah sih. Bukan belum, lupa kayaknya aku apa ada kejadian. Kalau nggak ada berarti aku tanya gini aja. Udah siap nggak kalau misalnya nanti waktu lebaran ke rumah saudara ditanya kapan nikah? Kayak aku udah aku ngerasain itu udah dari awal-awal kuliah. Ini kapan nih punya calon? Dari umur aku 20 tahun. Sampai sekarang udah 24 tahun. Pasti akan sekarang pasti makin. Tapi kau udah siapin belum? Makanya susah nih. Sekarang kalau ditanya kapan nikah tuh masih aman bagi aku. Yang sekarang susah jawab. Apa? Kerja apa? Kerja, ya. Karena susah kali ngejawab. Oh iya. Pak Gino tuh atau di mana sekarang? Iya, gitu. mana sekarang gitu? Kalau dulu kan masih kuliah kan. Enggak, tapi kalau kita Kalau masih kuliah kan enak, masih kuliah itu mahasiswa. Sekarang di mana sekarang? Anjir, di mana aku jawab ya? Di rumah aja kerjanya. Cara ngasih tahu freelance tuh kayak mana kerjaan freelance? Ya. Freelance serabutan. Bahasa freelance tuh keren aja kan? Iya kan? Iya, sebenarnya serabutan betul. Serabutan. Tukang. Apa yang ada dikerjain. Iya. Apa yang ada dikerjain Iya, gitu. apa yang ada Betul sih. dikerjain. Jadi MC. Kalau aku gitu, serabutan sebenarnya. Tapi kenapa gak bilang aja kan keren. Sekarang MC di Aceh keren loh, naik-naik daun. Iya, tapi kan aku nggak se-MC itu. Ya. Tidak. Tidak kayak ini ya, tidak kayak yang Ya, nyalek ya. tidak kayak yang lain-lain. Aku kan tidak se-MC itu. Bilang desainer grafis tidak sedesainer itu juga. Iya juga sih. Mau bilang editor podcaster yang nonton baru 100. 20 ada tuh nonton. Aduh. Jadi itu sih. Aku mending ditanya kapan nikah ketimbang ditanya kerja apa. Oh, oke. Kalau kau gimana? Anjir, kalau aku Kalau kau kan enak bilang ngajar gitu. bukan. Atau masih kuliah? Kau kan masih kuliah. Iya juga ya. Dia juga masih kuliah. Enggak, tapi waktu kalau misalnya ditanya kapan nikah, aku bisa bilang Ya. aku nggak mau nikah, gitu aja. Is. Pasti kalau aku jawab gitu pasti ada yang, kenapa? Aku cuma butuh conversationnya aja. Oh, Itu kan untuk biar panjang. Iya. Jadi kayak mana? Tri kau kayak mana kalau ditanya kapan nikah? Kau akan bilang apa? Ya aku akan bilang ya nggak mau nikah. Terus ditanya Nanti kenapa kan nggak mau panjang nikah? kan, nanti kan panjang nanti aku jelaskan secara ini. Biar panjang gitu conversationnya. Kau berarti harus ngajarin Abdil. Waduh. Biar kelihatan kayak wah ini bener ya. Gitu. Iya. Betul juga ya? Iya makanya. Jadi kalau ditanya kapan nikah? Kalau misalnya gini, kapan nikah? Oh nanti aja lah. Nanti pasti dia ngintimidasi. Betul. Berarti kalau ditanya kapan nikah mikir. Kayaknya aku nggak nikah. Kayak aku gak nikah. Kayaknya saya Nanti kan pasti kita kayaknya nggak kenapa gak nikah? Nikah tuh gini. Gini. lemah syahwat. Enggak, dijawab sama saudaraku. Oh lu Mas Syawat, ini ada dukunnya. Bagus ya. Iya. Kalau kau gimana? Aku lebih ke arah ini ya, lebih ke arah momen gak suka deh raya tuh, karena basa-basi, tau gak sih? Kayak aku pernah ada cerita nih kan kemarin tuh kan, sebelum hari raya nih, mungkin 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya lah, kan aku beli baju nih, habis itu tiba-tiba jumpa saudaraku lah situ, masih bilang, Abdil, bla bla bla, ngobrol-ngobrol kan gitu kan. Nah habis itu udah hari raya jumpa lagi tuh, habis itu ngobrol lagi, tapi basa-basi kali, Abdil udah besar ya, padahal 2 hari lalu jumpa loh. Tapi emang iya banyak basa-basinya. Ya, banyak basa-basinya itu yang aku benci Iya. sebenarnya dari itu. Ya, tapi dia dengan orang yang kayak gitu ya, maksudnya karena tipikal orangnya yang si anjir ini kan nggak suka basa-basi deh. Ya. Kok sebagai warga Indonesia kok harus menikmati basa-basi itu. Tapi sekarang udah mulai mencoba basa-basi. Nah, mulai ini ya, Mulai random. tapi basa-basi dia si anjir aneh. Gimana Dia kalau ngechat orang, dia cuma tanya sapi apa yang bisa terbang gitu. Udah sapi apa yang bisa, kok jawab apa misalnya Spiderman atau Sapirman gitu kan. Dia enggak dikirim gambar sapi terbang, betulan terbang. Betul enggak ya? Anjir loh. Kayak terlalu berlebihan. Itu cara conversation dia sih. Ya gak apa-apa lah ya. Maksudnya ya minimal kayak jawab aja biar kita tuh kayak enggak diintimidasi. Kalau aku sih gitu ya. Sekarang tuh kayak jangan diintimidasi aja sih. Kalau aku biasanya kalau ditanya kayak gitu orang tua aku yang jawab. Aku senyum aja. Kenangan. Terus ada saudara ke rumah atau ke rumah saudara. Terus Pajan kapan nih nikah gitu kan. Aku
Aku senyum, tengok mama aku. Apa kawin awak Nah, ini ada juru bicara. Ada Juru bicara mama aku. Aman lah berarti ya. Kalau ada juru bicara masih enak. Ini kalau misalnya kita tiba-tiba sendiri susah. masuk aku biar kita tuh kayak nggak diintimidasi loh. Karena aku Pak yang bikin malesnya adalah kita tanya itu kan kita kayak terintimidasi kan. Cuman kalau kita ada alasannya logis. Tapi bahasa basi di culture kita tuh nggak ada habisnya kayaknya. Iya memang. Itu kayak sebenarnya bahasa basi kan. Bagi yang tanya itu cuma bahasa basi, cuma untuk ada pertanyaan aja. Yap. Bagi yang jawab seharusnya kan ya untuk ngejawab aja kan, nggak perlu yang serius kali. Benar. Cuma beberapa orang kadang menyeriusi itu. Iya menanggapinya Serius dengan gitu, hal yang pakai perasaan gitu. Misalnya ditanya udah umur berapa, belum nikah, terus ditanya kapan nikah, terus tersinggung. Iya. Atau waktu udah nikah, Iya, kapan punya anak, tersinggung. itu udah nikah padahal kan. Udah nikah ditanya lagi dana. Nanti udah punya anak. Itu kan kapan sering punya tuh kejadian-kejadian tersinggung gara-gara itu. banyak. Yang basa-basi, yang bagi yang tanya itu hanya merasa itu basa-basi, bagi yang ditanya itu merasa itu pertanyaan serius itu. Bukan pertanyaan serius, intimidasi. Intimidasi yang menyinggung. Intimidasi yang menyinggung. Tahu sih, kalau aku ya karena orang yang bodo amat ya, ditanya kayak itu, ya kalau lagi mau jawab aku jawab, karena aku nggak anggap serius. Nggak anggap serius ya. Kuncinya sih nggak anggap serius sih. Nah, masalah gini kan, kalau misalnya ditanya kayak itu, kapan nikah atau pajan nyona pasangan gitu kan. Kalau itu kan masih kita bisa menanggapinya dengan ini bercanda, bukan bercanda, ini kayak udah basa-basi. Cuman ada kan kadang-kadang yang ngebandingi kan. Iya sih. Ane macik mentang karena yang mengkawin. Kalau mengkawin yang salah yang macam. PNS lome gitu kan. Drop bekah nateh lagi Ji. Kadang-kadang kita tuh gini ditanya tuh boleh, tapi jangan kayak ngebandingin gak sih? Tapi kayak orang tua kan kayak gitu gak sih? Kayak Makanya. apa ya? Ada orang tua, ada orang lain nanya gitu ke kita atau ngebanggain anaknya gitu ke kita. Nggak menutup kemungkinan orang tua kita ngebanggain kita ke orang lain juga gak sih? Orang tua kan iya, gitu. orang tua kita bakal ngebanggain juga. Cuman maksud aku pun kayak ngebanggainnya pun nanti kadang-kadang ada yang nggak masuk akal juga. Itu dia. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu harus menyikapinya gimana. Kayak kalau ada orang yang ngebanggain anaknya ke aku, ya udah aku biasa aja. Iya sih. Ya kalau aku gitu juga. Enggak, karena aku nggak jujur. Aku kalau ditanya kayak itu aku nggak pernah. Justru aku takut kalau nanti aku misalnya kadang aku rezeki gitu ngetes PNS atau ngetes di mana gitu. Terus punya pekerjaan gitu. bagus lah. Terus lulus gitu. Orang tua aku ngebanggain ke orang lain, aku takut gitu. Takutnya abis itu ada anak dia yang belum. Ada kan? orang yang tersinggung gitu. Iya. Kalau aku sih nggak tersinggung. Iya. Ya bagi aku semua orang tuh akan ada waktunya untuk sukses gitu. Iya, enggak. Kalau dia usaha ya, Iya. pasti ada titiknya untuk sukses gitu. Kalau dia mau usaha, nggak cepat, Benar. nggak tahu kapannya, tapi pasti ada lah pasti titiknya. Kalau mau usaha. Enggak usah jauh-jauh. YouTuber Atta Halilintar aja. Itu kan nggak tamat SMP, bro. Iya, Iya. Dia kemarin ikut ujian. dia homeschooling ya. Iya, Dia baru pakai C ya. baru ambil paket C. Tapi karyawan dia lulusan S2, S1. Makanya Nah ya kan, enggak maksud aku kita nggak tahu rezeki titik itu. rendahnya atau titik suksesnya itu kita di mana kan kita nggak tahu. Kan? Ya. Ini nggak bisa kita bandingin. Makanya kalau aku biasa aja sih kalau ditanya-tanya kayak gitu atau dibanding-bandingin Ya. atau ada keluarga yang pamer justru aku berusaha supaya tidak menyinggung orang lain. Kayak mana sih bisa bilangnya? Iya. Nggak, tapi kok pernah nggak nemu hal yang kayak gitu? Yang gimana? Iya, hal yang kayak tadi yang kita bicarain tadi. Maksudnya kayak hal-hal yang Ada. itu pernah. Tapi Pernah. tapi kita nggak pernah nanggepin ya. Kalau aku biasa aja. Aku tanggepin karena nganggap dia bercanda. Ya. Jadi aku nanggepinnya bercanda. Oke. Tapi jujur sekarang ini mau lebaran nih, nanti pasti ada pertanyaan Pajan Ya, Mekawin ini udah kapan? lebaran lah karena kita tayangnya kan lebaran ya. Gak tahu kadang tayangnya besok. Ini kan tergantung editor. Jangan cepet kali dong. Aku akan bingung jawab kerja apa. Oh, kalau ditanya itu. Aku punya keresahan sekarang kalau ditanya Pak di mana sekarang tuh aku punya keresahan Di tuh. mana tanya. kerja gitu ya. Jadi aku pengen punya kerjaan tetap bukan karena pengen punya pekerjaan tetap. Pengen punya jawaban atas pertanyaan iya. Atas pertanyaan. Ya tapi
kerja ya gitu. Ya, tapi nggak masalah lah. Nggak, kalau dari Kau menurut lo pandangan, kalau pandangan aku ya, ini kalau pandangan aku, kalau misalnya tanya di mana kerja, aku selama bilang ya alhamdulillah sekarang udah bisa menghidupi diri sendiri lah. Iya. Nah, aku nggak, kalau aku jawabnya pasti kayak gitu. Kalau misalnya ditanya, saya kerja di mana masih ini nggak? Aku alhamdulillah tante atau om gitu bisa hidupi diri sendiri, jajan nggak minta lagi sama orang tua kayak gitu. Ya. Paling nggak aku ulti sih biasa kayak gitu. Misal paling nggak aku bilang sebenarnya aku dari SMA juga nggak tinggal sama orang tua. Aku bilang, Iya. Paling nggak aku bilang kayak gitu aja. Habis itu pasti udah diem tuh. Oh iya. Karena apa, anak dia kan masih dibiayai. Oh. Biasa kayak Iya, gitu. Ya kan setidaknya nggak punya aku kalau aku ya. Walaupun tidak berlebih, setidaknya tidak membebani. Aku gitu aja. Yang penting nggak membebani orang tua. Itu aja sih. Iya sih. Aku sekarang lagi berusaha tidak membebani orang tua juga sih. Iya kan? Ya kalau secara Walaupun pekerjaan belum ada yang tetap. iya, tapi kan setidaknya aku kan udah bisa kayak ya uang jajan kan minimal udah Iya, pakai sendiri. Iya sih. Nggak Semenjak lulus lagi, kuliah udah nggak disupport lagi. Iya. Waktu kuliah pun kita kan nggak ini juga, nggak. Aku ada, kalau aku ada. Kalau uang kuliah, Disubsidi ada. kalau uang kuliah itu iya. Uang jajan juga. Uang jajan. Kadang-kadang ada. Tapi Kalau mana aku- cukup? Kalau aku enggak sih. Dari orang tua. Aku uang kuliah pun bayar sendiri kok. Kalau kau emang survive dari SMA kan. Kalau kau gimana, Dil? Soal Dia pekerjaan. soalnya Ya. ini yang paling apa anti sosial sama orang soalnya. Kalau kau ditanya kayak itu gimana? Itu di soal pekerjaan ya. Iya. Enggak, keresahan kok dia. Dia masih mahasiswa. Aku masih mahasiswa biasa Dia aja. ya, masih kuliah gitu. Aku masih kuliah, bilang aja mahasiswa gitu. Paling tanya seputar kuliah. Tapi enggak. Soal kuliah kayak tanya lagi aku. Pasti kerjaan juga ditanya. Iya, karena Dia suka jawab. karena kan dia udah sekarang tuh udah, maksudnya saudara dia tuh rata-rata pernah kok pernah diajak job sama saudaraku juga kan? Yang mana tuh? Yang buat desain apa itu? Itu saudaraku bukan sih? Yang itu bukan saudara ya? Yang mana? Desain apa? Desain apa? Yang kayak desain bukan desain sih, kerjaan yang kayak kemarin tuh buat bimbel apa tuh? Yang mana, Cok? Aduh. Kayaknya bukan dia Bukan kayaknya. aku, kayak salah orang Enggak ya. dia, cuman dia aja yang bimbel Aceh tuh, bimbel CPNS. Kan kau ada ajak kerja sama kan untuk buat hari itu sama dosen. Dosen ya. Oh, ada. Itu dosen, bukan saudara aku. Oh, itu Dosen, bukan dosen. saudara. Aku ngira tuh saudara dia. Iya. Jadi kok kalau ditanya kerja apa kau jawab? Aku bilang aku freelance juga sama kayak Eko sih. Kita kan sama nih, serasi Enggak, semua kalau nih. sama keluarga yang Dekat agak-agak bukan yang keluarga yang agak-agak moderat kan. Oh iya. Freelance dia paham maknanya. Iya, betul. Suara Tapi aku paham. Kalau mau orang-orang kampung, Punyan. iya, freelance betul. itu apa itu? Gak ada serabutan tahu. Serabutan orang Malay. Yang kira apa serabutan ya. Puyang nah ada Kayaknya kerja. aku akan jawab serabutan nih nanti. Lebaran. Tapi untungnya kan keluarga aku paham hal itu. Aku bilang freelance. Dan untungnya aku ada bang sepupu nih. Bang sepupu aku paham kali soal freelance kan. Karena dia juga kayak itu. Dia juga freelance kayak gitu juga. Jadi dia yang membuka freelance itu istilahnya. Jadi ketika aku bilang freelance, desain semacamnya itu udah paham lah kondisinya. iyalah. Jadi aman. Ya. Ya. Dan ya Lebaran ini sebentar lagi. Apa yang mau kau ucapin? Kalau- Nah, ini untuk kata-kata terakhir deh untuk sebelum kita masuk ke hari Lebaran. Kalau aku sih karena Lebaran sebentar lagi dari lubuk hati paling dalam aku memohon maaf kepada teman-teman, kepada yang nonton, walaupun belum ramai, walaupun belum ramai yang nonton, tapi dari lubuk hati yang paling dalam kalau ada kata-kata kami selama beberapa episode ke belakang yang menyinggung, Ada ini sekaligus mewakili ngedislike. teman-teman ya. Yang kemarin ngedislike kan ada satu orang. Ya kita minta maaf ya sama yang ngedislike ya. Pokoknya kami mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga kami bisa terus memberikan konten-konten yang menghibur. Menghibur dan yang Walaupun masih terbaik lah. walaupun belum tentu bermanfaat. Setidaknya menghibur. Ya. Dan apa ya? Lebaran pasti akan ada hal-hal yang menyenangkan, pasti yang tidak menyenangkan, pertanyaan basa-basi itu pasti juga ada. Iya, itu pasti ada. Tapi kalau saran aku nikmati aja. Nikmati aja suasana lebaran itu. Ada yang tanya karena itu basa-basi ya. Jadi jawab juga dengan basa-basi Basa-basi, gitu. iya, Jangan ditanya basa-basi, jawab pakai perasaan. Iya, jawabnya itu pakai- aja sebenarnya. Kayak Kayak tersinggung. Iya, jangan kayak Walaupun perasaanku dengan perasaanmu tidak mungkin bisa sama. berbeda. Tapi
ini caraku kalau bisa sama ya. Ini kalau cara aku ya gitu, tidak mau bodo amat lah sama pertanyaan-pertanyaan basa-basi itu. Kawan-kawan kalau emang ada cerita-cerita juga boleh komen di bawah. Oh iya, mau gimana apa yang diangkat waktu lebaran ya? Waktu lebaran momennya. Waktu lebaran yang menarik-menarik. Apa yang kira-kira bisa kalian ceritakan momen hal yang kocak atau hal yang buat kalian tersinggung? Ya, curhat aja di komen. Boleh curhat di komen. Nanti kita saling tukar pendapat. Dan selamat lebaran sekali lagi. Ya, selamat lebaran ya selamat untuk Hari Raya Idul semua Fitri. teman-teman yang ada di sini bagi yang merayakan. Bagi yang merayakan dan semoga di hari yang suci ini kita kembali Jadi fitrah ya. menjadi kembali dari nol. Mulai kembali dari nol. Dosa-dosanya semoga saling memaafkan. Amin. Ya. Yang dulunya marahan bisa baikan, yang dulunya berjauhan bisa berdekatan, yang dulunya mantanan Jadi bisa balikan. Bukan. Jangan dong. Bisa kembali baik. Oh, kembali. Karena kan ada kawan kita yang pernah. Ya. Tapi balikan nggak apa juga sih? Kan minimal itunya juga Ya balik. pokoknya bisa baik lah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini di nanti momen lebaran nanti bisa saling berbaikan. Saling berbaikan. Aku akan menunggu tuh. Iya. Kabar baik Aku dari akan dia. menunggu kabar baik. Abdil akan berbaikan gitu. Kalau kata-kata dari Abdil. Apa? Apa kata-kata? Kok ada kata-kata apa di bulan Untuk di bulan lebaran. di lebaran nanti? Semoga puasa aku nih full bulan ini. Itu paling pertama. Tapi kan udah full. Hah? Ente Kan belum tentu. Kan belum tentu kan masih Masih ada seminggu lagi. Iya sih, tapi iya. Ya, Tapi Kan masih ada seminggu bisa lagi. Tapi semoga bisa full. Ya, terus untuk semuanya, untuk kalian-kalian juga, aku minta maaf gitu kan. Kenapa kalian udah ketawa dulu? enggak. Aku terharu. Karena biasa aku gak minta maaf ya. Enggak terharu kok dia anak. Ngomongnya ngawur ini. Biasa orang ngomong ngawur tuh waktunya enggak lama lagi loh. Waduh. Waktu ini maksudnya. Oh, dia bentar lagi soalnya habis ya. Ya. Ya enggak, aku minta maaf sama kalian semua. Buat penonton juga aku minta maaf. Tapi aku walaupun jarang muncul. Kau ada mau minta maaf secara khusus nggak untuk seorang gitu? Nggak ada. Untuk penonton yang mungkin Untuk seseorang yang kadang tersinggung. dia dengan- penonton tapi nggak subscribe. Nggak tahu ya, nggak tahu nonton apa enggak ya. Aku nggak tahu dia nonton apa enggak. Tapi Seseorang yang pernah berbenturan sama kau kadang, kau mau minta maaf secara khusus nggak sama dia? minta maaf secara khusus. Oh, enggak. Oh enggak, kau udah minta maaf secara pribadi lah. Dia udah Paling ku chat. selesai sih. Udah selesai. Udah selesai. Nggak ada. Dah minta maaf sebelumnya gitu. Oh. Hari raya minta maaf juga. Jadi nanti lebaran ada kemungkinan bertemu lah ya. Enggak tahu. Kalau bertemu aku ajak kalian lah ya. Oh boleh. Ke rumahnya. Ke rumahnya ajak kalian lah ya. Jangan sendiri, aku takut aku sendiri. Benar. Apa? Oke. Oke lah ya. Kalau kau gimana? Nah, terakhir dari aku mungkin semoga lebaran kali ini menjadi lebaran yang apa ya? Mungkin vibe-nya beda, Ya. tapi rasanya tetap sama. Oke. Nah, rasanya tetap sama tuh dalam artian bahagia selalu. Betul. Ya. Itu aja mungkin dari kami. Selamat Hari Raya Idul Fitri ke 1445 Hijriah. Betul. Semoga Iya. Ya. Iya, Betul ya. 1445 Hijriah. Ya, Nah, selamat menunaikan, kok sama menunaikan lagi? Ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Iya. Minal aizin wal faizin, sampai ketemu di Mohon podcast maaf selanjutnya. lahir dan batin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like, Sampai comment, and subscribe. Jangan lupa komen. Oke, close.